Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di Wealth Mastery. Di video sebelumnya, kita sudah belajar tentang yang namanya supply and demand. Bagaimana supply and demand itu menentukan harga naik dan harga turun. Jadi, kalau misalkan semakin banyak demand, supply-nya sama, maka harga akan naik. Ya, jadi gampangannya kan seperti ini. Kalau kita bikin di sini supply, ya, demand, ya, ini permintaan ya dan penawaran. Demand itu ada permintaan, supply adalah penawaran. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat, ya misalkan supply-nya tetap sama, tapi demand-nya naik, maka harga akan naik. Udah ya. Demikian juga kalau sekarang, kalau demand-nya sama, tapi supply-nya banyak, maka harga akan turun. Jadi semua itu seperti penawaran ya, hukum pasar. Jadi kalau misalkan sekarang harga beras lagi naik misalkan, ya maka kita lihat harga beras naik. Kenapa? Karena ya penyebab harga beras naik ada berbagai macam kemungkinan kan. Bisa jadi kan seperti ini. Ya, demand-nya naik, supply-nya turun. Wah, tadi kan supply-nya sama, supply-nya turun. Jika ini naiknya kencang sekali. Ya bukan cuma naik, tapi naiknya kencang sekali. Atau ya kita bisa juga demand-nya tiba-tiba supply-nya sama, flat gini, tapi demand-nya wah tiba-tiba membludak. Ini juga bisa naik keras sekali. Ya, nah macam-macam, banyak sekali skenario yang bisa kita lihat, tapi kita bisa lihat dari pergerakan harga. Harga adalah hasil akhir kan, hasil akhir dari kondisi di lapangan supply and demand. Jadi harga tuh ya sudah orang yang akibat dari adanya supply and demand ini tercermin dari harga. Jadi contoh misalkan kalau sekarang kita lihat harga beras di Indonesia lagi naik katanya, maka yang paling gampang untuk menurunkan harga adalah betul sekali perbesar aja supply-nya. Karena itu kalau sekarang beras itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa kita cetak beras, maka kita harus menanam. Ya tinggal kita lihat, kalau ternyata produk dalam negeri tidak bisa, ya terpaksa kita harus impor. Ya udah, bagaimana lagi? Karena kan kebutuhan kan. Jadi kamu entah kebutuhan dari dalam negeri, regional, ya kita suruh petani, nah, tapi karena masalahnya kita urgent, ya kan nanam padi nggak bisa langsung seketika ya, kecuali sebentar lagi mau musim panen, baru bisa. Jadi kalau nggak bisa dan ini urgent, ya terpaksa kita harus import. Tujuannya cuma satu, adalah untuk menaikkan supply. Sehingga kalau supply semakin banyak, maka diharapkan kalau supply-nya lebih banyak lagi daripada demand-nya di sini, maka otomatis harga akan jadi oke? Paham ya? Jadi ini cuma rumus sederhana. Nah, sekarang kita akan lanjutkan, itu di video kemarin, itu cuma remind aja. Saya akan lanjutkan sekarang bagaimana Pak, kalau ini apakah juga berlaku rumus seperti ini di dunia stock market, di dunia finansial lainnya? Jawabannya adalah yes, ini tetap berlaku. Yang sama. Contoh misalkan sekarang, kalau kita lihat, harga saham ABC sekarang angkanya ada di 100 dolar misalkan ya, apa aja lah, pokoknya 100 lah gitu ya. $100. Oke, ini adalah harga sekarang yang disepakatin oleh kedua belah pihak. Ingat ya, supaya transaksi bisa terjadi harus ada pihak yang beli dan harus ada pihak yang jual. Catat, ini penting sekali ya. Jadi supaya transaksi bisa terjadi, ya namanya terjadi transaksi, harus kesepakatan antara ada yang buyer dan seller. Ini penting sekali untuk kita ketahui. Ya, jadi harus ada keduanya, harus ada A, harus ada B, buyer dan seller. Ya, buyer adalah orang yang optimis harga akan naik, seller adalah orang yang pesimis harga akan turun. Simple ya. Jadi kalau sekarang semua orang optimis, ya bahkan harga akan naik, ya orang optimis semua, gak ada yang mau jadi seller, ya transaksi gak terjadi. Betul ya? Betul ya? Sama juga sekarang kalau kita semuanya pesimis, ya gak ada yang optimis sama sekali, semua orang pesimis semua, maka transaksi ya tidak ada. Karena siapa yang mau jadi buyer? Gak ada. Ya perhatikan ya, jadi supaya transaksi ini ada, harus ada dua belah pihak, pihak pembeli dan pihak penjual. Oke? Nah, karena itu, karena ada kedua belah pihak ini harus terjadi supaya terjadi transaksi, maka semuanya akan diatur dengan cara yang fair. Apa artinya fair?
Fair artinya kamu membeli di harga manapun, kamu punya dua kemungkinan. Tetap kamu bisa profit ataupun kamu bisa loss. Jadi tidak ada namanya harga pasti profit, nggak ada. Nggak ada namanya harga pasti loss, tidak ada. Ya, jadi kamu mau beli misalkan harga saham sedang naik misalkan. Sekarang harganya 100 nih, sedang naik. Ya, dia naik dari angka 20 misalkan. Oke, kamu mau beli di 100 ataupun kamu mau jual di 100, tetap market ya, kamu tetap punya chance untuk bisa menang dan bisa kalah. Itulah tugas bursa, tugas pasar, ya tugas bursa, otoritas bursa untuk menjamin terjadinya kata fair ini. Sehingga tidak ada pihak yang punya keuntungan yang tidak dimiliki oleh pihak lain. Ya, jadi kata fair ini persis sama seperti kita main badminton misalkan. Ada sebuah rule. Ya, rule yang membuat kamu ya bisa menang, yang bisa kalah. Semuanya tergantung dari skill. Betul sekali. Kalau kamu main badminton dengan atlet nasional, yo jauh ya kan. Ya, jangan dibilang, loh Pak, tapi kan saya juga punya peluang menang, peluang kalah. Ya bisa aja, semuanya tetap bisa. Tapi balik lagi semua tergantung skill. Ya semua adu skill. Kalau skill kamu udah berbeda ya susah. Tapi intinya permainan badminton diatur sedemikian rupa agar menjadi fair. Agar semua orang tidak punya satu keistimewaan. Ya nggak bisa KKN, nggak bisa nepotisme, nggak bisa. Ya jadi kalau misalkan lapangan badminton begini ya begini. Ya kamu main di sini, ya dengan kamu main di sini sama. Ya betul? Kan nggak bisa kamu main badminton lalu kemudian, saya maunya musuhnya lapangannya lebih gede, ya. Terus saya mainnya cuma segini aja. Ya sehingga wah musuhnya lebih susah menang. Kalau saya main di sini, wah saya lebih gampang menang karena ini jaraknya jadi tambah jauh. Ya jadi saya punya keuntungan. Kan nggak bisa begitu. Itu kalau ada permainan seperti ini, yang namanya tidak fair, maka orang tidak suka lagi menonton. Jadi pihak otoritas akan menjaga supaya semuanya jadi fair, sehingga kita nih beradu skill. Ya, untuk bisa menang kita beradu skill. Sama juga main sepak bola, ada rule, tujuannya supaya jadi fair. Ya, nah karena semuanya sudah diatur secara fair, semuanya bisa menang, bisa kalah, maka pertanyaan saya sekarang simple, apakah ada sebuah cara yang pasti menang? Ya, itu yang kita sebut sebagai Holy Grail. Dalam dunia forex, dunia saham, dunia apa aja lah. Ya, dikatakan Holy Grail, kurang lebih artinya ada nggak cara yang 100% pasti menang? Pasti menang. 1 bulan Pak, invest sama saya, pasti dapat return 20%. Saya trading scalping forex, pakai robot, pasti menang, pasti menang. Ada? Kalau misalkan cara ini pasti ada, kita asumsikan dulu ya, misalkan beneran cara ini ada, maka apakah market jadi fair? Ya enggak. Ya kan itu sama dengan pertanyaan seperti ini. Adakah cara main badminton pasti menang? Ada? Pasti menang. Kamu pakai cara ini pasti menang. Enggak ada. Ya semua itu tergantung skill. Bener? Kamu punya strategi yang kelihatannya menang, musuh bisa mempelajari, selama semuanya bisa fair, kamu tanding lagi dengan dia bulan depan. 2 bulan lagi, kamu akan bertemu dengan orang berbeda karena dia sudah punya strategi baru. Sehingga persaingan jadi lebih fair. Dunia olahraga bisa maju. Ya, cara yang pasti menang ya seperti ini. Ya, nomor 2 ini. Ya ini, lapangan musuh dibuat gede, lapanganmu dibuat kecil. Probabilitas menangnya besar, tapi fairnya dapat nggak? Nggak dapat. Jadi, main sepak bola juga sama. Adakah strategi sepak bola yang pasti menang? Nggak ada. Strateginya harus berevolusi terus. Ya kamu lawan tim A, beda strategi dengan lawan tim B, beda strategi dengan lawan tim C. Semuanya berbeda. Apa ada strategi yang pasti menang? Dulu, tahun 2006, benar ya? Saya lupa ya, koreksi kalau saya salah ya. Zaman itu, sepak bola Spanyol menggunakan strategi yang namanya tiki taka. Bola dioper pendek, tiba-tiba, plastik pendek dia bisa cetak gol. Sehingga membuat Spanyol bisa jadi juara Eropa, bisa jadi juara dunia. Benar ya? Juara dunia ya. Bahkan klub-klub Spanyol pada saat itu menggunakan strategi yang sama seperti Barcelona, misalkan, itu jadi juara, prestasinya luar biasa. Tapi bertahan berapa lama? Sebentar saja. Kenapa? Ya karena, balik lagi, semuanya fair. Orang main, disotik, kemudian dipelajari, dia panggil ahli untuk mencari kelemahan dari sistem ini. Jadi, namanya market fair, tidak ada strategi yang tanpa kelemahan. Betul? Kamu mau pakai strategi apapun, main badminton, ya ujung sini, ya kamu tidak bisa lari dari ujung sini ke ujung sini, semua kamu jatuh semua ya. Gak bisa lah ya kan. Ya pasti ada titik lemahnya.
Karena itu kamu pintar-pintar ngatur strategi, kedua belah pihak sama-sama bisa menang, bisa kalah, ada titik terkuat, ada titik terlemah. Ya, balik lagi dengan pasar, sama juga. Apa mungkin ada strategi pasti menang? Nah, bagaimana bisa pasti menang? Kok kita punya ada buyer, ada seller. Ada yang optimis, ada yang pesimis. Berarti udah pasti market ini tidak mungkin ada satu strategi pasti menang. Karena kalau misalkan ada strategi pasti menang, misalkan oke, ini sebentar lagi harga 20, pasti akan segera menuju ke 100 ya. Ada influencer pasti menang dengan PD-nya, sebentar lagi pasti akan ke 100. Dan anggaplah semua orang percaya itu, bocor semua. Wah, ini ternyata saya lagi pakai ini, akan ke 100. Maka apa yang terjadi? Ya ini harga ini 1 detik kemudian akan jadi ke 100. Kamu belum sempat beli, harga sudah ke 100. Benar ya? Ya. Jadi kalau kita bilang mata ada namanya Holy Grail, ya pasti nggak bakal ada. Tetapi ini tetap dijual terus-terusan. Ya, kalau Anda lihat di internet, Anda lihat di YouTube, Anda lihat dimanapun lah di media sosial ya, Anda lihat banyak sekali guru-guru. Ya, sekarang semua orang bisa jadi guru loh. Ya, apapun background kamu, pokoknya kamu percaya diri, pokoknya kamu jadi sultan untuk cuma kekayaanmu, jadi guru. Ya, mendadak menawarkan, pakai cara yang pasti menang. Dan ini laku kelasnya. Yang kelasnya laku. Jadi sekarang cara menjual Holy Grail adalah dengan cara ya kamu jadilah guru, menjanjikan kemenangan pasti menang. Ya seolah-olah seperti saya menemukan sebuah formula rahasia, ya indikator rahasia, strategi rahasia, sehingga kamu setiap hari tidak usah kerja, duduk-duduk dapat uang. Itu polanya. Padahal kalau kita lihat itu sama juga dengan mengatakan seperti ini. Saya jual rumus pasti main badminton pasti menang. Atau saya jual rumus pasti main sepak bola pasti menang. Ya, paham maksud saya? Nggak bakal ada. Karena kalau sampai benar ada transaksi pasti berhasil, ya market sudah tidak fair lagi. Buat apa kita trading? Nggak ada orang mau main pasti kalah. Ya kalau ada pasti menang, sini ya. Kalau ada orang yang main pasti menang, berarti di luar sana ada pihak yang pasti kalah. Pertanyaan saya sekarang, siapa yang mau main pasti kalah? Semua orang main forex, main saham, main badminton, main sepak bola, semua atlet ya, semua datang ke lapangan mau menang. Yes, karena kita datang, saya punya kemungkinan untuk menang. Meskipun saya belum tentu menang. Tapi kalau sekarang kamu bertanding untuk pasti kalah, siapa yang mau main? Betul kan? Nggak ada yang mau main. Ya, kamu mau nggak main badminton sama saya? Ayo, lapangan kamu sak gini besarnya, lapangan saya cuma segini. Ya, ini saya main di sini, kamu main di sini. Ya, jadi saya main badminton, udah langsung pasti kamu udah bakal bisa ngejar di sini. Saya taruh sini, kamu udah pasti nggak bisa ngejar. Sementara kamu mukulnya cuma sempit di sini. Ya, keluar dikit, ini out. Ya, ini juga out. Mau main sama saya? Ini kamu pasti kalah nih. Ya, 98% kamu pasti kalah. Taufik Hidayat pun kalah main sama saya kalau begini caranya, betul? Lapangan saya super kecil, lapangannya dia super gede. Ya, ini cara pasti menang. Akibatnya apa? Ya fairnya nggak dapet. Akibatnya ya enak di saya, nggak enak di dia. Sehingga Taufik Hidayat main sama saya, pasti kalah. Ya siapa yang mau main? Ada yang mau main sama saya kayak ini? Pasti kalah. Nggak ada. Atau main sepak bola, saya boleh bawa bola sendiri. Ayo. Jadi bolanya nggak usah satu. Saya bawa bola sendiri sehingga kalau saya di depan gawang, saya keluarin bola saya, cetak gol, saya menang. Ya nggak ada yang mau main sama saya, bener? Bener nggak? Ya, jadi sekarang saya tanya, kalau kamu percaya bahwa ada cara yang pasti menang, maka pertanyaan saya sekarang, siapa yang mau main pasti kalah? Gak ada. Ya karena itu Holy Grail gak bakal ada, tapi ini terus laku dijual. Seolah-olah ini menjual namanya kepastian. Hati-hati teman-teman ya, dalam dunia finansial, kalau kamu mendengar kata pasti kabur ya, gampang. Wah ini pasti Pak, pasti Pak. Ini Bitcoin bisa ke 100.000 pasti. Wah, kabur ya. Yes, ada strategi yang benar ya, bisa aja ada strategi yang menang, tapi semua strategi yang menang cuma temporary karena musuhmu tuh orang di luar sana. Musuhmu ini bukan dirimu sendiri, yang bukan 1 lawan 1, tapi musuhmu ini orang di luar sana ya. Jadi keberhasilan kamu tergantung dari keputusan orang lain. Bukan dari keputusanmu sendiri. Ya, sehingga tidak ada namanya kepastian. Tentu saja, yes. Jadi kita harus jawab dengan fair. Yang satu-satunya paling pasti adalah ketidakpastian. Karena itu kemarin kita bahas resiko sebelumnya. Muter-muter sebelum kita ngomong ke saham, kita ngomongkan dulu ini ada resiko.
Bukan pasti-pasti. Kalau kamu pikir main saham seperti deposito, salah jurusan. Ya, karena itu kalau Anda lihat ada guru-guru entah siapapun itu yang menawarkan Holy Grail rumus pasti, pamer-pamer akun katanya bisa untung terus kayak seolah-olah seperti nggak pernah rugi, ya itu Anda patut kasih red flag ya. Anda pasti wah ini ada tanda tanya. Itu bau-bau amis sudah mulai terasa. Jangan sampai kena. Polanya sama. Ya, jadi kalau menjual Holy Grail, kalau udah jadi guru, ya buka money game. Betul sekali. Ayo, apalagi? Siapa yang pernah kemarin kena money game robot forex? Wah, katanya pasti main pakai robot, pasti menang. Mau siapapun itu, mau pakai robot, kayak mau pakai manusia, mau pakai alien, semua itu sudah diatur sistem. Sistemnya adalah kamu bisa menang, ya kamu bisa kalah. Sistemnya adalah fairness, fair. Semuanya serba fair. Itu yang saya ketahui. Ya, sehingga sekali lagi mau nawarin apa aja, mau nawarin money game, mau nawarin jadi guru, jual strategi top market top, yang kalau udah ada kalimat pasti, ya bisa. Ya kenapa? Karena sebuah strategi supaya dia bisa bertahan dalam jangka lama, maka dia harus punya strategi yang sifatnya dinamis. Strategi menghadapi market tahun 2020 ketika terjadi pandemi berbeda dengan ketika tahun 2022 ketika inflasi tinggi-tingginya. Berbeda dengan tahun 2023 yang dimana tahun ketiga presiden. Berbeda dengan tahun 2024 di mana 75 negara semuanya mengadakan pemilu. Terus kamu mau pakai strategi yang tetap sama di tahun 2020? Ya gimana caranya? Nggak mungkin kan? Ya ini yang saya katakan, strategi harus dinamis. Dan supaya tetap dinamis bagaimana? Kamu harus tetap up to date. Harus terus belajar. Harus ada prosesnya. Ini sama seperti profesi. Kamu sebagai dokter, profesinya apa? Ya, dokter belajar, update terus. Ilmu perkembangan, jangan merasa diri, saya sudah dokter paling hebat, gak usah belajar. Ya, gak bisa. Ya, sama juga strategi yang paling dinamis, sama seperti strategi sepak bola. Tiki taka sudah gak laku sekarang. Tapi ada update terbaru dari tiki taka. Ya, jadi jangan pernah percaya pada pasti kamu, ya udahlah seumur hidup saya cuma pakai gini aja, kaya raya, sukses. Tajir melintir, nggak bisa. Jadi semuanya harus ada proses. Jadi kalau mau cari, Pak, bagaimana saya cari guru yang baik? Tadi kan kasih contoh guru yang jelek menawarkan Holy Grail. Guru yang baik adalah guru yang menawarkan proses. Belajar dulu, sama seperti orang main piano, main musik, main gitar, main band, trompet, biola, sama. Main badminton juga sama. Semuanya proses. Taufik Hidayat nggak bisa menjanjikan kamu les sama saya 2 hari, besok juara dunia. Yuk, nggak bisa. Semuanya itu proses. Guru yang baik adalah guru yang menawarkan proses. Tidak menawarkan janji-janji sukses, tapi ayo kita sama-sama berproses. Tiap hari kamu saya tambah ilmunya, kita maju bersama, kita update bersama. Ya. Guru yang baik, ya nggak laku kelasnya. Betul. Ya siapa yang mau Pak? Orang kan nggak suka proses. Orang maunya instan. Karena itu menipu dengan menggunakan Holy Grail gampang. Lebih laku kelasnya. Karena apa? Nggak usah capek, seminar 1-2 hari, udah selesai. Ambil uangnya, kamu yang nangis karena sistemnya nggak bakal jalan. Kalaupun jalan, cuman bulan ini, 3 bulan ini, atau tahun ini, setelah itu tahun berganti, selesai. Coba lihat, tahun 2020 kita kena pandemi. Market coba loh. Ya 2022 kita kena inflasi gila-gilaan karena Bank Sentral cetak uang gila-gilaan. Apakah situasi yang sama bisa kita pakai strategi yang sama? Ya nggak bisa. Bagaimana supaya bisa? Ya kamu dinamis. Orang yang survive di tahun 2022, strateginya dinamis. Orang yang survive di tahun 2020, strategi dinamis. Bukan strategi lama dipakai diulang-ulang. Nggak bisa. Zaman sudah berubah, strateginya berubah. Tiki taka sudah nggak laku, ya jangan pakai tiki taka terus. Ya kamu tiki taka terus ya nggak maju. Total football sudah nggak laku, kamu pakai terus total football, ya nggak bisa juara. Makin hari makin downgrade, lama-lama hilang. Ya, nah, itu sharing dari saya, teman-teman. Ini sekali lagi modal untuk Anda masuk ke dalam dunia saham. Saya kenalkan dulu dunia finansial. Memang ini sebuah fakta yang tidak enak, bahwa tidak ada jalan pintas, tidak ada kepastian dalam dunia finansial. Ya, dan kalau Anda suka dengan seperti itu, baru Anda masuk ke dalam dunia finansial. Oke, nanti kita sambung lagi. Kalau teman-teman suka dalam video ini, komentar. Ya, tunjukkan, kasih tahu saya kalau Anda suka. Kalau tidak suka, ya kita ganti topik. Kita ganti topik yang lain. Oke, thank you. Kita ketemu lagi di Wealth Mastery selanjutnya. Thank you.